sudah belajar tentang apa? Usia balik. Pinter, masih ingat berarti usia balik. Usia balik tentang apa? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda apa? Tanda balik ada dua ilmu, yaitu ilmu apa saja? Ilmu fikih, sama satu lagi ilmu apa? Ilmu biologi. Pintar, berarti anak-anak masih ingat tentang materi kemarin, usia balik, pengertian balik, tanda-tanda balik menurut ilmu apa satunya? Fikih, yang kedua ilmu biologi. Pintar. Nah, sekarang Bu Nurul mau tanya, karena kita sudah ingat tentang pelajaran kemarin, sekarang lanjutannya. Nah, yuk, nomor 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seseorang yang telah balik? Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Nurul ada pertanyaan pemantik dulu. Yang nomor 1, apa yang menjadi tanggung jawab seseorang setelah balik? Apa Aska? Sholat. Sholat. Selain sholat ada lagi bekerja, kata Arya bekerja. Terus selain sholat, bekerja, apa lagi? Puasa, pinter. Nah, itu tadi jawaban dari teman-teman. Yang nomor 1, tanggung jawab seseorang setelah balik. Yang kedua, orang yang sedang hadas besar. Hadas besar kemarin itu ada ihtilam dan haid, pintar, dan haid. Orang yang sedang hadas besar diharamkan melakukan apa saja? Menurut kalian, Abi apa Abi? Yang tidak boleh dilakukan ketika sedang berhadas besar. Sholat. Terus tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik mampu mendiferensiasikan niat mandi besar junub dan haid melalui video dan PowerPoint dengan benar. Yang kedua, peserta, apa kabar murid-murid semua? Apa kabar murid-murid semua? Apa kabar muridku? Apa kabar murid-murid semua?
video. Boleh diperhatikan dengan baik biar semakin paham. Nah, ini. Nah, itu ada videonya. Bu Nurul ada tugas kelompok, ada kertas yang Bu Nurul gulung, isinya tugas yang harus dikerjakan tiap-tiap kelompok. Siap? Mau mengerjakan? Mengerjakan orang satu apa bersama-sama? Kita semangat. Nih, dibuka soal yang rahasia ini. Siapa yang maju mewakili? Boleh? Sini Gracia. Berdiri di sini. Kelompok 2. Kalita, ayo sini. Kelompok 3, Mbak Din. Sofi, boleh sip. Ayo sini. Kelompok 4, siapa? Arya. Urut dulu. Sini kelompok 3 ya. Sini sampingan. Arya pinggir sini sendiri. Nah, sini. Ya, sekarang waktunya presentasi dimulai dari kelompok 1 dulu. Orang yang sedang haid tidak boleh melakukan apa saja, sebutkan sholat, puasa, dan pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Nomor 2. Apa saja yang menjadi kewajiban seseorang yang telah balik: bekerja, sholat, dan puasa. Nomor 3. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar, junub, dan haid, mandi besar? Oh ya, nomor 4. Penting atau tidak kita belajar tata cara mandi besar? Kenapa? Penting karena dia bisa dipraktekkan ketika sudah balik nanti. Oh ya. Nah, terima kasih. Kasih tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sekarang kelompok 2, bagaimana hasil presentasinya? Orang yang sedang haid tidak boleh melakukan apa saja, sebutkan sholat dan puasa. Apa saja yang menjadi kewajiban seseorang yang telah balik: sholat, puasa, bekerja, dan haji. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar, junub, dan haid, mandi besar? Penting atau tidak kita belajar tata cara mandi besar? Kenapa? Jawabannya penting karena biar bisa dipraktikkan saat kesana. Untuk yang suka dengan gaya belajar visual bisa melihat poster yang guru bagikan ini. Di sini ada hal-hal yang diwajibkan ketika sudah balik, ada hal-hal yang dilarang ketika berhadas besar, dan ada hal-hal yang dilarang tata cara mandi besar. Nah, untuk yang perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Nurul. Kelihatan? Nah, yang pertama yang dibahas adalah hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau ihtilam kemarin, yang habis ihtilam. Ihtilam kemarin apa? Mimpi basah. Oh, masih ingat berarti. Hal-hal yang dilarang bagi orang junub yang pertama apa itu? Salat. Yang kedua? Yang ketiga? Iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Tapi kalau hanya sekedar lewat ke masjid, boleh. Yang keempat apa? Menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. Nomor 1, tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat fardu 5 kali dalam sehari itu, ataupun sholat sunnah itu tidak boleh. Siapa tadi yang sudah menulis di diskusinya? Tidak boleh sholat ketika sedang junub atau sedang haid? Semua tadi sudah ditulis ya. Yang nomor 2 ada tawaf. Ayo, apa itu tawaf? Ada yang tahu? Tidak. Albi tahu tawaf itu apa? Ayo, ada yang mau membantu Bu Nurul yang menjelaskan? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tahu kalau orang umroh atau melakukan ibadah haji
Ya sama nggak kayak tadi yang judul tadi? Sama? Ada yang beda? Ada yang beda kan? Ada. Apa Arya? Pinter, berarti Arya teliti. Ada yang beda, puasa. Jadi orang haid itu tidak boleh. Satu, sholat. Sama dengan yang judul tadi. Dua, puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah itu tidak boleh diharapkan. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Ka'bah tadi. Yang keempat, berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hanya melintas diperbolehkan. Yang kelima, menyentuh dan membaca mushaf Al-Quran. Nah, sekarang diperhatikan lagi. Niat mandi besar bagi laki-laki istilah yang habis mimpi basah. Nah, niatnya nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala. Itu niat orang yang mau mandi besar atau mandi wajib. Itu tadi bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan yang telah selesai masa haidnya. Dulu contohkan dulu. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Yuk kita bersama-sama, apalagi yang perempuan harus hafal ini. 1, 2, 3. Husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kurang minal haidnya. Ulangi lagi, habis akbari minal haidi. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Benar, ini yang perempuan harus hafal, apalagi nanti kalau sudah boleh. Rukun mandi besar. Nah, rukun itu berarti hal-hal yang harus dilakukan. Gak dilakukan? Sah apa tidak? Tidak sah. Benar, Mbak Talita tidak. Jadi yang namanya rukun itu wajib dilakukan, dan tidak dilakukan nanti tidak sah. Tapi rukunnya mandi besar 2. Yang pertama adalah niat. Niat yang kita baca tadi, sing laki-laki ya, niat mandi besar ikhtilah, yang habis ikhtilah. Yang perempuan mandi besar setelah haid. Yang nomor 2, meratakan air ke seluruh tubuh. Berarti harus mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus basah semua. Ini ada tata caranya. Nah, tata cara mandi besar. Yang pertama, niat dalam hati. Niat itu boleh dalam hati saja, tidak diucapkan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal haidi. Dalam hati saja sudah boleh. Yang kedua, cuci tangan 3 kali. Ini tata cara mandi besar. Jadi sebelum meratakan air ke seluruh tubuh, cuci tangan 3 kali. Setelah itu membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu berwudu seperti kalau kita mau sholat wudu biasanya itu. Selanjutnya membasuh rambut sampai kulit kepala dengan rata, dilanjutkan sampai ke seluruh tubuh sampai dengan kaki. Harus basah semua mulai dari ujung rambut. Belum menulis niat mandi. Insya Allah kalau baca tadi sudah hebat semua. Kelas 4 sudah bisa membaca huruf hijaiyah bersambung semua. Sekarang
bilang. Jadi kalau sudah ditumpuk di satu kelompok, nanti dikumpulkan, ditumpuk di satu kelompok, di mejanya jadi satu, nanti dinilai sama Bu Nurul. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan di meja kalian, ini ada lembar kerja. Karena kita sudah selesai satu materi tentang usia balik, mulai dari pengertian balik, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kewajiban setelah balik, dan hal-hal yang diharapkan ketika jinabah atau berhadas besar, dan tata cara mandi besar kita sudah selesai semuanya. Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri supaya tahu kemampuan kalian. Hasil belajar materi ini dikumpulkan di meja Bu Guru. Ya, boleh perwakilan ketua kelompoknya. Ayo dikumpulkan ini. Ayo kamu nggak apa-apa. Tulisan Arab kalian sudah berurut nilai, tulisannya sudah bagus-bagus. Mungkin ada 1-2 anak yang masih belum jelas ketika menulis panjang pendek sih belum jelas. Nah, selanjutnya kita sudah selesai materi hari ini. Bu Nurul minta beberapa dari anak-anak menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang berani menyimpulkan hari ini belajar apa saja? Mandi besar atau tata cara mandi besar. Selain tata cara mandi besar, apa lagi? Hal-hal yang dilarang apa? Oh ya, hal-hal yang dilarang saat berhadas besar. Nah, selain itu apa lagi? Ayo kurang satu. Anak-anak, apakah ada di antara anak-anak yang masih belum paham tentang materi hari ini? Oh iya, apa bilang? Mandi besar. Oh, bilang masih belum paham tentang tata cara mandi besar. Nah, Bu Nurul ulangi lagi, semuanya diperhatikan, walaupun kalian sudah paham, diperhatikan lagi. Jadi, mandi besar dimulai dari membaca niat, pinter. Yang kedua, membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu. Setelah itu baru ambil gayung, isinya air, diratakan mulai dari ujung rambut sampai kulit kepala sampai ujung kaki. Harus terbasahi semua. Baru mandi seperti biasa. Kalau seluruh badan ini sudah basah, mandi seperti biasa, dikasih sabun, dikasih sampo. Nah, setelah itu dibilaskan ya kayak mandi biasanya. Kalau sudah pakai handuk, baru ambil wudhu lagi. Nah, dengan demikian kalian itu sudah dikatakan suci. Kalau sudah suci berarti sudah boleh sholat, sudah boleh puasa. Bukan boleh, tetapi sudah wajib untuk sholat lagi. Misalkan pas bulan Ramadan sudah wajib untuk puasa lagi. Nah, jadi pelajaran hari ini pentingnya, yang penting kenapa sih kita kok harus mempelajari ini? Nah, semua orang termasuk
besar. Yang nanti mungkin sekarang belum balik di kelas 5 atau kelas 6, kalian nanti sudah balik, berarti kalian sudah paham. Misalkan kalian yang perempuan pertama kali datang bulan atau haid. Oh, aku sudah haid. Setelah haid berarti aku harus mandi besar. Terus apa lagi? Oh, setelah itu berarti dosa-dosaku sudah dihitung, pahala-pahalaku, kewajibanku sudah dihitung. Berarti harus saya lakukan apa saja yang saya lakukan ketika nanti saya sudah balik. Nah, itu harus kalian pahami dengan baik agar tidak lupa. Kalau sekarang belum paham, nanti kelas 5 kalian sudah balik, ternyata kalian sudah mimpi basah. Lah kok belum mandi besar, tapi kok sudah sholat, sholatnya menjadi tidak sah. Pelajaran hari ini menyenangkan? Kenapa? Ada apa tadi? Ada video. Selain video apa? Ini apa tadi namanya? Itu tadi namanya PowerPoint. Kalau minggu kemarin kita hanya melihat video, hari ini kita ada PowerPoint-nya juga. Kita juga menulis tentang niat mandi besar. Nah, kendalanya tadi sudah ada yang masih belum paham, sudah Bu Guru jelaskan lagi. Duduk siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Salam kepada Bu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang Bu Nurul ada kuis yang kita menjawab, boleh pulang. Satu, kalau belum Bu Nurul sebutkan namanya jangan menjawab, cukup angkat tangan saja. Apa yang dimaksud dengan toaf? Toaf tadi apa? Abi, pinter, pulang. Pinter. Pertanyaan kedua, siap-siap yang mau pulang dulu. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Farel. Sini, gak dengar Bu Nurul yang di masjid. Berdiam diri di masjid. Bentar, boleh pulang. Soal nomor 3. Sebutkan